dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Prodi Akuntansi. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi investasi, yang mana yang pertama ada pengertian investasi, yang kedua ada bentuk investasi, yang ketiga pengukuran investasi, yang keempat pengakuan investasi, yang kelima metode penilaian investasi, dan yang terakhir hasil dari penilaian investasi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi pemerintahan. Buat teman-teman, mari kita lihat, dengarkan, dan simak videonya. Investasi merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan kas jika terjadi surplus. Dengan berinvestasi, maka dana yang terdapat dalam kas pemerintah tidak menganggur. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Dengan adanya investasi, maka pemerintah mengharapkan beberapa keuntungan, yakni terjaminnya manajemen kas, terciptanya hubungan yang erat dan memperkuat posisi keuangan suatu lembaga. Investasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pemerintah. Bagi pemerintah, investasi adalah cara untuk menempatkan kelebihan dana. Sedangkan untuk pemerintah lainnya, investasi merupakan sarana untuk mempererat hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan perdagangan. Apapun motivasi pemerintah dalam melakukan investasi, investasi tetap merupakan sarana yang menentukan posisi keuangan pemerintah. Pengertian investasi. Menurut PSAK 13 tahun 1994, investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau acceleration of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Sedangkan menurut PSAP 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun alasan pemerintah melakukan investasi yaitu sebagai berikut dapat dilihat. Selanjutnya, bentuk investasi. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Contoh dari bentuk investasi, yang pertama ada deposito, yang kedua sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga surat utang dan obligasi BUMN atau BUMD, yang keempat penyertaan pada BUMN atau BUMD, yang terakhir penyertaan pada badan usaha lainnya. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, investasi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Adapun investasi jangka pendek ini harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Yang terakhir berisiko rendah. Adapun investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain, yang pertama deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposits. Yang kedua, pemerintah surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Adapun yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dan dengan pihak lain. Misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjukkan partisipasi pemerintah. Dan yang terakhir, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. 2. Investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar, dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Adapun investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Adapun pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menariknya kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, berarti dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menariknya kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Berarti dari penjelasan ini, pemerintah memakai investasi yang berkelanjutan, artinya tidak menarik kembali. Adapun investasi permanen ini dapat berupa satu penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Yang kedua, investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa: yang pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat. Yang terakhir, investasi non-permanen lainnya yaitu sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Penyerahan modal pemerintah dapat berupa surat berharga atau saham pada suatu perseroan terbatas dan non-surat berharga yaitu kepemilikan modal, bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimaksudkan kepenyertaan modal, suatu obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Next, kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu pengakuan investasi. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Dan yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Baiklah, selanjutnya, dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi, yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di mana yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran biaya, sebagai pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, masuk ke pengukuran investasi. Investasi pemerintah dinilai dan diukur dengan nilai wajar apabila investasi tersebut tersedia pasarnya. Investasi tersebut dinilai dengan nilai nominal, nilai tercatat atas nilai wajar lainnya. Standar Akuntansi Pemerintahan 2010 PSAP 06-5 mengatur penilaian dan pengukuran investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua, biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Yang ketiga, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Yang keempat, investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Yang kelima, investasi non-permanen, misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai besar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyertaan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya, penjelasan mengenai metode penilaian investasi. Itu ada 3. Yang pertama, metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan penghasilan atas investasi tersebut, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua, metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Dan yang terakhir, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas. Baiklah, ke penjelasan berikutnya itu pengakuan hasil investasi. Yang pertama ini mengenai investasi jangka pendek. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Yang kedua, investasi jangka panjang. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Untuk investasi jangka panjang, karena bersifat permanen, digunakan biaya perolehan sebagai dasar pencatatan. Beberapa nilai untuk pencatatan investasi jangka panjang yaitu: yang pertama, pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat sebagai biaya perolehan. 2. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ketiga, investasi non-permanen dalam bentuk penanaman modal dan proyek-proyek pembangunan pemerintah, dinilai sebesar biaya pembangunan tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan proyek dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai akuntansi investasi. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat para penonton, semoga apa yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk kita. Dan semoga teman-teman memahami video yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada video ini, saya pribadi memohon maaf. Teruslah berusaha walaupun sudah tercapai, dan teruslah belajar walaupun kamu sudah pintar. Sekian dan terima kasih.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.